Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Jangan menyampaikan sesuatu yang kamu tidak mengalaminya. Alami dulu bismillah, sampaikan pada orang lain. Alami dulu alhamdulillah, sampaikan pada orang lain. Alami dulu ihdinas syiratal mustaqim, sampaikan pada orang lain. Alami dulu syiratal ladzina an'amta alaihim, sampai kamu mendapatkan nikmatnya, sampaikan pada orang lain. Itu batasannya. Tidak boleh menyampaikan sesuatu yang kita sendiri belum mengalaminya. Clear sampai sini? Oke. Jadi mempelajari Al-Quran itu bukan hanya terbatas mempelajari tata cara membacanya, tetapi mempelajari isi kandungannya yang sangat keren. Makanya saya sudah membuat ya Al-Fatihah itu satu flash disk. Saya bongkar rahasia semua. Al-Baqarah satu flash disk, Ali Imran satu flash disk, Al-Maidah satu flash disk. Udah saya buat semuanya, penjelasannya detail. Ya, udah. Kalau perlu nanti silahkan aja menghubungi tim kita ini. Saya buka rahasianya Al-Baqarah. Apa rahasianya sapi betina itu? Saya bongkar semua dari ayat 1 sampai ayat 286. 23 episode. Silahkan. Dan saya ingin menyampaikan gagasan ini ya, karena apa? Karena saya merasa prihatin. Quran ini masih perawan, hanya dijamah luarnya saja, hanya dijamah cara membacanya saja, tapi isi kandungannya belum. Begitu dibongkar isi kandungnya, bahkan kita merasa asing. Loh, kok begitu? Dianggap beda, padahal itu perintah Quran. Nih di Quran surat Ali Imran ayat 49 dikatakan begini. Ini dialog antara Rasul dengan Bani Israel. Kata Rasul begini, ya, aku akan menunjukkan tanda-tanda Tuhan kepadamu, kata Rasul pada Bani Israel. Bani Israel itu orang yang berjalan menuju Tuhan. Tetapi kamu harus diubah menjadi burung, dan nanti kamu akan menjadi burung dengan seizin Allah. Dan kalau kamu bisa menjadi burung dengan seizin Allah, maka kamu akan bebas dari 3 penyakit. 1 penyakit buta mata kalbu, 2 penyakit kulit, ngerti sesuatu cuman kulitnya saja. Yang ketiga, kematianmu akan bangkit, yaitu kematian kesadaran. Asing nggak? Asing nggak? Padahal itu Quran, baru surat Al Imran ayat 49. Asing nggak? Asing, padahal sering dibaca. Kalau dibaca bahasa Arabnya, wa rasulan ila bani Israel inni qad ji'tukum bi ayati mir rabbikum. Saya kalau baca itu pengen nangis. Makanya Nabi Muhammad bertemu Tuhan Isra Mi'raj pakai buruk. Nabi-nabi yang lain pakai burung hudhud. Leluhur kita pakai burung garuda. Leluhur kami di tanah Jawa ini pakai manuk dadali. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Kalau sudah sampai di awang-awang, sudah ketemu bubui bulan sangrai bentang. Luar biasa. Sunan Kalijogo juga sama, disuruh memanjat pohon belimbing. Belimbing itu kan bintang juga. Nabi Muhammad perjalanan Isra Mi'rajnya juga dijelaskan di Quran surat bintang, namanya An-Najm. Kan ada irisannya. Kalau kita pengetahuannya luas, tidak menyalahkan siapa-siapa, menjadi penampung saja, tidak alergi terhadap perbedaan. Lir ilir tandure usumilir ta ijo royo ta sengguh temanten anyar, ta sengguh temanten anyar. Kalau kalian udah jatuh cinta sama Allah, tiap hari itu kayak pengantin anyar, pengen bersama dengan Allah. Aku mau tidur, ingat kamu.
Aku mau makan, ingat kamu. Bahkan saya sedang ceramah gini, gak bisa melupakan dia. Cuman kalau saya nangis nanti gak selesai ceramah. Bocah angon, pene no blimbing kui, lunyu pene no kanggo sebo mengko sore, kanggo sebo mengko sore, mumpung bulan padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yuk suraho sora iyo, yuk bersuka cita sorak, mumpung kalian jembar kalangane, mumpung masih hidup, mumpung masih sehat. Jagalah mudamu sebelum datang tuamu, jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu, jagalah adamu sebelum tidak adamu, jagalah waktu luangmu sebelum ada waktu sempitmu. Maka Nabi bilang, jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Itu mumpung jembar kalangane, mumpung masih hidup, mumpung masih sehat. Yuk sekarang, yuk surahe surah iyo, bersorak penuh sukacita. Lagu itu keren banget. Memanjat pohon belimbing, bukan belimbing itu, panjat bintang di langit yang terdekat. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrati ma yaghsha. Oke. Kita sekarang hidup di abad 21. Ciri manusia abad 21 itu menurut UNESCO. Nih saya ambil referensi UNESCO. 1. Berpikir kritis. 2. Berpikir kreatif. 3. Berpikir kolaboratif. Yang keempat, berpikir komunikatif. Dan yang kelima, ditambahkan oleh orang Indonesia, compassion, penuh cinta kasih. Dari UNESCO-nya cuma 4. Ini badan dunia sampai merumuskan ciri manusia abad 21. Berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir kolaboratif, berpikir komunikatif. Lihat saya semuanya. Berpikir kritis artinya kita tidak mau menerima sesuatu tanpa argumen. Saya cerita tuh dengan anaknya Kang Firman, masih baru TKA. Dia tanya sama guru agamanya, mengapa harus puasa? Guru agamanya menjelaskan pahalanya ini. Bayangkan, gak masuk di nalarnya. Sampai dia nggak mau lagi ketemu dengan guru agamanya. Kemudian dijawab sama ayahnya, ayah kenapa ayah puasa? Nah, perut kita ini tiap hari makan capek, makanya dengan puasa perutnya istirahat. Dia pun mau puasa. Bayangkan anak kecil sudah diajarkan pahala, ini, surga, neraka, nggak ngerti. Salah menyampaikan pesannya, anak itu menjadi antipati. Jadi jangan heran kalau sekarang pertumbuhan orang yang ateis semakin banyak. Bahkan itu terjadi di Jazirah Arab. Saya pernah share ya di grup ya artikelnya. Bagaimana pertumbuhan orang yang ateis semakin banyak, bahkan terjadi di Jazirah Arab. Kenapa? Orang menjadi a priori terhadap agama. Karena apa? Agama jadi doktrin, tidak menarik bagi anak muda karena tidak dijelaskan. Coba jelaskan, kenapa mesti wudhu? Kenapa mesti sholat? Jelaskan sesuai dengan pikirannya mereka. Mau? Bahkan banyak sekali anak-anak muda yang belajar dengan saya. Kemarin waktu sharing sholat khusyuk, ayah, sekarang itu saya merasa rindu untuk sholat. Karena dia merasakan nikmatnya sholat, dan dia mengerti tujuan sholat. Kan kalau anak kita dibawa ke restoran yang enak, pasti rindu dong, minta lagi. Kalau ada rasa kan. Sekarang kita paksa anak kita harus sholat, harus sholat, harus sholat, tenggelam sirahna. Mungkin sholat di depan ibu bapaknya, tetapi dia tidak sholat di belakang itu.
Karena kita pun tidak pernah mengajarkan rasanya sholat. Paham maksud saya? Kita perlu merubah pola pendidikan agama supaya agama ini menarik bagi anak-anak. Ini contoh yang sederhana tadi. Ketika guru agama menjawab pahala, pahali dan lain sebagainya, dia tidak mau lagi belajar, gak ngerti, tidak bisa ditangkap oleh otaknya. Tapi dijawab dengan sederhana, nah puasa itu karena lambung kita terus makan, dia capek. Dan kalau kita puasa, dia istirahat. Masuk di otaknya, bahkan bilang, kalau begitu besok saya mau puasa. Puasa karena kesadaran. Gitu nggak kalau menjauh sama anak-anak? Ya, sama seperti kalian kalau itu nggak boleh, pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Anak akan tanya, apa salahnya tangan kiri? Kalau kalian tidak bisa menjelaskan, jangan berharap kalau doktrin itu akan diikuti oleh anak-anak. Anak sekarang itu kritis, karena sekarang anak kita hidup di abad 21. Ulangi, ciri manusia abad 21 berpikir kritis. Segala sesuatu argumentatif, harus ada argumennya. Berarti kita harus pintar. Yang kedua, berpikir kreatif. Kreatif itu out of the box. Kan disebut kreatif tuh gini. Sampah bagi kebanyakan orang ya sampah. Bagi orang yang kreatif, dia menjadi kerajinan, itu namanya kreatif. Kreatif itu out of the box. Bogol pisang bagi kebanyakan orang dibuang. Di Cimahi bogol pisang jadi gepuk. Itu namanya kreatif, out of the box. Ini ciri manusia abad 21. Gitu nggak kalian? Gitu nggak kalian? Kalau gitu kalian manusia abad berapa? Jawab. Kritis enggak. Orang gitu ngikut aja. Kreatif apalagi? Nah, berpikir kolaboratif. Kolaboratif itu artinya bekerja sama sekarang itu, karena kita sudah terhubung. Contoh, dulu betapa susahnya ketika kita ingin makan cepat, dan sekarang kolaboratif. Apa? Kolaborasi dengan Gojek, kolaborasi dengan GoFood, kolaborasi dengan platform marketplace. Hanya tek 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 tek, udah langsung neng nong ke rumah datang. Ini pesanan ibu, betul. Kolaboratif. Dan yang keempat, komunikatif. Jadi kalau kita hidup di abad 21 tapi bodoh, karena apa? Karena asa benar sorangan, mau diajar ke batur, tidak komunikatif. Macam bukan diri kita, bukan diri kita, bukan diri kita. Belajar apa saja. Saya waktu dihadiahi Dhammapada sama Bante teman saya, sampai di rumah itu saya tidak selesai baca itu. Bagaimana kemuliaannya Sang Buddha. Setiap kali pengalaman-pengalaman pribadi hariannya itu dibukukan dalam Dhammapada. Saya sampai nangis itu, pengen seperti itu. Ada ketemu irisannya, karena esensinya kan sama, mengajarkan kebaikan, mengajarkan akhlak. Bahkan contoh-contohnya sangat luar biasa, nyata dalam hidup. Terus apa salahnya kalau kita belajar seperti itu? Yang salah itu kita tidak komunikatif. Nah, tidak komunikatif itu berarti tidak masuk komunal, tidak masuk komunitas, asa bener sorangan. Sedangkan ciri manusia abad 21 ya ini. Dan yang kelima adalah compassion, penuh cinta kasih. Saya tanya sekarang, kalian layak gak disebut manusia abad 21? Mikir, layak apa tidak? Caricing, daru masa, berpikir kritis, ente, betul? Pernah nggak mempertanyakan kenapa sholat 17 rakaat? Padahal itu luar biasa kalau ketemu jawabannya. Pernah nggak mempertanyakan kenapa takbiratul ihram itu begitu? Padahal kalau ketemu luar biasa. Nabi Muhammad bilang as-sholatu mi'rajul mu'minin. Bahkan mi'rajnya orang beriman itu ada dalam gerakan sholat.
Coba pertanyakan semuanya. Siapa yang memberikan pertanyaan pada semesta, maka semesta akan mengalirkan jawaban. Kenapa semesta tidak mengalirkan jawaban pada kalian? Karena kalian gak pernah bertanya. Jangan berharap dapat ikan kalau kalian tidak melemparkan kail yang dikasih umpan ke laut. Ketika kalian punya kail, kasih umpan, lemparkan ke laut, ada harapan dapat ikan. Bertanya itu seperti kita melemparkan kail yang dikasih umpan ke laut. Banyak bertanya. Saya bisa seperti hari ini karena saya bertanya, kenapa Al-Baqarah? Kenapa sapi betina bukan sapi jantan? Saya tanya, itu berpuluh-puluh tahun saya mendapatkan kesimpulan itu. Kenapa di Mekah? Ini ada kaitannya apa nih? Di Quran ada Al-Baqarah, sapi betina. Apa betina itu? Dan kenapa ketika di Mekah yang perempuan tidak pakai kain ihram, yang laki-laki pakai ihram? Kenapa ketika saya yang perempuan jalan, yang laki-laki lari? Itu ketemu tuh benang merahnya. Karena saya bertanya. Disitulah kita membacanya sedikit, tetapi menggunakan otaknya banyak. Makanya jadi tidak malas berpikir. Nah, apa berpikir kritis? Indikatornya. 1, berpikirnya jelas. 2, berpikirnya akurat. 3, berpikirnya presisi. 4, berpikirnya relevan. 5, berpikirnya mendalam. 6, berpikirnya luas. 7, berpikirnya masuk akal. 8, berpikirnya adil. Ini indikator berpikir kritis, belum lagi indikator berpikir kreatif. Berpikir kritis aja sudah segini. Saya tanya tadi, kalian layakkah disebut manusia abad 21? Gak jawab, apalagi kalau indikatornya ditanya lagi. Punya gak berpikir ini? Berpikir jelas, akurat, presisi, relevan, mendalam. Mikir gak? Sederhana, kalau orang berpikir. Pernah baca Quran gak? Kalau Allah mengatakan, aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Oh sudah. Oke. Allah tuh dekat kepadamu, lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Kalau begitu, rumahnya Allah jauh apa dekat? Kan kalau Allahnya dekat, rumah Allahnya harusnya dekat juga dong. Terus kenapa kalau kita bilang rumah Allah selalu saja ke tempat yang jauh? Ka'bah yang di sana. Tidak salah itu juga. Itu pelajaran dari para nabi, para rasul. Itu simboliknya. Itu pesannya. Makanya ketika pergi ke sana, tangkap pesan-pesannya. Ketika pesannya ditangkap, praktekkan dalam kehidupan. Ketemu nanti. Ketemu syariatnya, ketemu hakikatnya. Untuk bertemu hakikat dari syariat harus ketemu tarikatnya, harus ketemu jalannya. Keren. Puncaknya adalah jadi makrifat, kenal semuanya. Paham sampai sini? Suka doakan orang tua? Suka. Allahumma gfirli dunubi wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi aku waktu aku kecil. Pernah nggak bertanya, kenapa ada kata-kata sayangi mereka sebagaimana mereka pernah menyayangi aku waktu kecil? Padahal orang tua tuh sayang sama kita itu lain ke urang leutik wae. Geus boga incu oge, geus boga anak, tetep we kolot panyaah ka urang. Kolot beunghar urang ngilu beunghar. Beda mun budak beunghar kalau tengiluan. Paham? Pernah bertanya? Gak pernah nanya. Akibatnya apa? Ya gak ada jawaban. Disuruh puasa, puasa aja seperti kebanyakan orang. Padahal sudah sering orang ngomong, oh puasa itu Bapak Ibu, ada puasa awam, ada puasa khusus, ada puasa khusus. Saya tanya, yang dua berikutnya bisa nggak Anda? Cuman pidato doang. Buat apa? Pernah bertanya, puasa khusus gimana sih? Puasa khusus gimana? Pernah nanya? Gak nanya.
Kenapa Lailatul Qadar ganjil? Kenapa tidak genap? Terus ganjil dan genap buatan saha? Kalau awal Ramadan itu tidak bareng, berarti kalau malam ini kata si A yang duluan puasanya ganjil, besok kata si B, ayo nak ganjil mah. Padahal kakara mimiti manehna puasana. Cek nu saurang nu kamari puasa genap ayeuna mah. Isukan ganjil mah kan pipaseun. Makanya ganjil dan genap itu buatan jelema, bukan buatan Allah. Dulu juga tidak ada nama-nama bulan, nggak ada nama-nama tahun. Kan tahun Hijriah juga baru 1444 tahun, sedangkan dunia umurnya geus 12 miliar tahun. Paham? Mau milih malam ganjil teh 21, malam genap 22, mau itu? Ganjil dan genap bukan itu. Ganjilkan sudut pandangmu, pandang segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Awali dengan Allah dan akhiri dengan Allah. Kita tidak akan kecewa. Tapi kalau kita memandang segala sesuatu dari sudut pandang manusia, genap namanya, benar salah, baik buruk, suka tidak suka, kita akan terjebak dalam neraka buatan kita sendiri. Makanya begitu ganjil surga, begitu genap neraka. Ada orang baik sama kita, kita baik sama dia. Ada orang tidak baik sama kita, tidak baik sama dia. Itu genap. Kalau sudah ganjil, rek alus, rek goreng maneh ka urang-urang marek alus we ka maneh. Da maneh alus jeung goreng keur maneh lain keur urang. Ganjil tah surga. Gitu, itu namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu jadi amalan harian. Lebih baik dari 1000 bulan. Itu kerasa karena kita merasakan kebaikannya. Paham? Makanya Lailatul Qadar tanggal 27. Loh kok Lailatul Qadar 27? Kok sama dengan 27-nya Isra Mi'raj 27 juga? Ada apa sih 27? Kok sama dengan 27-nya sholat berjamaah? Kok 27 juga? Pernah nanya? Maraneh mah tiba heula teh kitu jeung kitu we. Tanya tuh, kenapa? Ada irisan apa? Kok Lailatul Qadar 27, Isra Mi'raj 27, salat berjamaah 27. Ada apa sih dengan 27? Ketemu tuh benang merahnya, ketemu jawaban rahasia 27. Udah nangis kalian? Nggak akan saya kasih, enak aja. Kencenan neangan. Saya mah cuman membuat kalian gelisah. Kenapa? Kalau kalian ngaji, habis ngaji kalian gelisah, berarti masih ada tanda-tanda kehidupan dalam dirimu. Tapi kalau bes ngaji kayak gini, gelisah pun tidak, berarti memang sudah mati. Jadi saya cuma ngecek aja, masih ada benih nggak kehidupan dalam diri kita. Habis dari sini gelisah, bagus, berarti masih ada tanda-tanda kehidupan. Habis ketemu saya, gelisah pun tidak, teuing kumaha. Makanya ada hadis Nabi yang sangat bagus ya. Ini dari Abu Ya'la. Ya, dari Abu Ya'la. Itu langsung dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Ya, hadisnya begini. Orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupan setelah mati. Awas, kehidupan setelah mati. Karena setelah mati kan hidup lagi. Karena jiwa itu kan tidak pernah mati, jiwa itu abadi. Maka di Quran dikatakan, kaifatak furuna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhikum summa yumitukum summa yuhikum summa ilaihi turja'un. Hidup mati, hidup mati, hidup mati, hidup mati, berkembali kepada Allah. Itu kesempatan dari Allah supaya kita membereskan semua urusan kita. Sebelum kita kembali kepada Allah, diberi kesempatan oleh Allah. Makanya jiwa-jiwa yang kehilangan tubuh hari ini mungkin akan melanjutkan perjalanan, diberi tubuh yang baru di kehidupan yang akan datang. Kalau di kehidupan yang akan datang ingin bagus, ingin baik, sudah sekarang perbanyak amal. Karena ketika kalian memberi, tidak ada yang diberi, pemberian untuk kalian sendiri.
Makanya saya bilang sama istri saya, kalau hari ini banyak orang yang ngasih sama kita, ini karma baik kita, karena dulu kita pernah ngasih. Makanya saya tidak berhenti memberi. Tiap hari belanja, tiap hari memberi, tidak berhenti. Kenapa? Karena setiap pemberian bukan buat siapa-siapa, buat saya. Di kehidupan yang akan datang, kehidupan setelah mati, kehidupan setelah mati itu kehidupan lagi. Paham? Makanya dikatakan, sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan yang kosong. Hoyong umur panjang, hoyong. Makannya gimana? Pagi-pagi gehu, setengah genap teteh, setengah 7 bala-bala, setengah 8 nasi goreng, setengah 8 kupat tahu, setengah 10 berang setik mie kocok, geus buka tapi mie kocok, setengah 11 mie ayam, jam 12 geus dahar deui wae. Ari umur hayang panjang kumaha tuh? Ah, da takdir cenah umur menentukeun ku Allah. Cek Allah teh umur ditentukeun ku maneh. Allah mengikutin kahayang maneh. Mun hidup sehat, ya Allah juga akan mengabulkan sehatmu. Kalau hidupnya nggak teratur, ya sudah, karena itu pilihanmu. Setiap pilihan ada risiko. Yang menanggung risiko ya kamu sendiri, itu namanya takdir. Bukan Allah semena-mena. Si A ku Allah teh, maneh mah umurna 3 bulan. Tah maneh mah umurna 25 tahun. Tah lamun maneh 80 tahun. Hoyong goda Allah gitu. Hoyong goda Allah gitu. Pirah ku Allah yang mahadil, mahulas, mahasih, semena-mena begitu? Tidak begitu Allah. Yang menentukan umurnya kita sendiri. Allah itu sang keberadaan, sang kehadiran. Allah mah ngikuti kahayang urang. Tetapi kalau kita sudah hidup sehat, sudah merawat kesehatan, dan kemudian kita sakit dan mati, ya sudah, itu baru takdir. Tapi jangan sedikit-sedikit nempuhkeun ke Allah. Kunaon tujang tentu nyeri beteung moal poe takdir. Ai tuang kumaha? Nyuci tangan juga nggak pernah. Ya kan? Makan sembrono, tiap hari makan sambal, makan lada, makan pedas, ya sudah. Ususnya jadi buntu, bingungan tak usus ge. Nya, rek kamanakeun dahar juga model kieu. Padahal tubuh kita itu untuk menyelesaikan makanan yang kita makan aja perlu waktu 8 jam. Sedangkan kita tadi tidak berhenti makan, terus aja ngagayem. Tiap anu nyuguhan teu oleh nuhun wae. Apalagi pakai ilmu apa tuh namanya? Apa tuh ilmunya Kang Nobi itu? Sayang tuh apa namanya? Oh, mubazir. Mubazir. Pakai ilmu lagi, karena mubazir itu temannya setan. Waduh, kalau udah pakai hadis saya kalah deh. Cari pembenaran. Betul, memubazirkan tuh nggak boleh. Makanya di Thailand tuh ada makanan, ada restoran namanya all you can eat. Tetapi ada denda. Kalau kamu ngambil makan pakai nafsu, nggak habis, dendanya lebih mahal daripada biaya makan. Itu melatih diri itu. All you can eat. All you can eat menang segala di dahar. Pakai bahasa Inggris. Tapi mentang-mentang segala menang di dahar, waduh, ngedukna teh segala. Waduh, itu dicapek-capek acan. Lep. Nepikeun ka kamarkaan. Betul enggak? Tungtungna anu dinu piring ge teu beak. Didenda atuh leuwih mahal dibayar makan yang sebenar. Itu ya, tidak Islami. Aku memerintahkan kepada kalian untuk berpikir, karena berpikir adalah awal dari segala kebaikan. Ini kata Nabi. Jadi ini bahkan yang berbicara adalah Ali bin Abi Thalib. Yuk perhatikan saya. Berpikir adalah awal kebaikan. Ingin jadi orang baik, mikir. Pertanyakan semuanya sekarang. Mikir. Pertanyakan semuanya sekarang. Nabi Muhammad Isra Mi'raj dulu, salat dulu. Isra Mi'raj dulu, salat dulu.
Nabi Muhammad berarti jumpa dulu, nyembah dulu. Masuk akal? Masuk akal ketika sholatnya gak ada yang diingat kecuali Allah, karena sudah tahu dan kenal kepada Allah. Kalian mikir. Itu saya cuma ngajak mikir aja. Mikir atuh. Semua perintah haji di Quran selalu diakhiri dengan fazkurullah. Coba lihat di Quran itu. Kalau kita lihat bahasa Quran, faiza afadtum min arafah fazkurullah, faida qadaitum manasikakum fazkurullah. Semua perintah haji selalu diakhiri dengan ingatlah kepada Allah. Berarti haji itu hakikatnya adalah berkunjung ke rumah Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan. Berarti haji baru mabrur kalau berjumpa dengan Tuhan. Ciri orang yang mabrur hajinya, habis haji dia ingat kepada Allah. Gitu nggak haji kalian? Mikir. Nah ini cuma mikir aja, mikir. Karena mikir adalah awal kebaikan. Saya ketika pergi ke Mekah, ya sebelum saya tawaf, saya mikir dulu. Tawaf, apa sih tawaf? Kenapa 7? Kenapa mulainya dari Hajar Aswad? Kenapa harus lewat Mutajam? Kenapa harus lewat pintu Ka'bah? Kenapa harus lewat rukun Maqam Ibrahim? Kenapa harus lewat Hijr Ismail? Kenapa harus lewat rukun Yaman? Kenapa harus istilam Bismillah ya Allahu Akbar? Saya pertanyakan semua. Mohon maaf, saat itu juga saya dialiri jawaban yang luar biasa, karena semua saya pertanyakan jawabannya datang. Kenapa 7? Mikir. Karena ini hari ini kuliahnya mikir kan, mau diberi jawaban. Karena kalau dikasih jawaban tuh mikir. Itu yang disebut dengan discovery learning. Jadi saya hanya menyuruh kalian mikir sampai ketemu jawabannya. Ketika menemukan jawaban sendiri lebih puas daripada diberi nyaho ku batur. Itu bahasa pembelajaran kerennya, namanya discovery learning. Belajar menemukan sendiri. Jadi kalian jadi scientific, jadi saintis, belajar menemukan sendiri. Makanya hari ini kuliahnya cuman saya jelaskan, tidak ada jawabannya, mikir. Kenapa di Mekah itu ziarah semua ke gunung? Tidak lazim. Sedangkan ziarah semua kita pasti ke kuburan, bukan? Tapi di sana ziarah ke gunung. Bapak Ibu, kita akan ziarah ke Jabal Nur, gunung. Ke Jabal Sur, gunung. Ke Jabal Uhud, gunung. Ke Jabal Rahmah, gunung. Mengapa di Mekah semua ziarah ketika haji atau umroh semua ke gunung, bukan ke kuburan? Mikir. Liur. Nggak akan saya kasih jawaban, enak aja, supaya nanti puas. Ya, puas. Gimana caranya? Kan kita sudah dikasih waktu yang sama 24 jam, sudah dikasih kecerdasan yang sama, bukan? Mata kalian dengan mata saya sama kan? 2. Celina 2. Lubang hidung, mulut, saru. Apa bedanya kalian dengan saya? Jari tangan 10, tangan 2, kaki 2, sama kan? Jadi kalian dengan saya nggak ada beda. Bedanya saya mikir, kalian gitu aja bedanya. Beda seetik kan? Oke, lanjut. Aku memerintahkan kepada kalian untuk berpikir, karena berpikir adalah awal dari segala kebaikan. Ingin kebaikan? Mikir. Jadi seharusnya kalian sebelum haji, sebelum umroh mikir heula. Ada tujuan haji teh naon? Tanya dulu Quran, tongo kainit. Ieu moder nyiapkeun sagala. Tujuanna naon ka ditu teh? Tanya Quran. Ternyata tujuan haji itu ada di kalimat talbiyah, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik. Jadi tujuan haji cuma satu, membebaskan syirik yang ada padamu. Syirik itu menduakan Tuhan gara-gara nggak tahu Tuhan. Berarti haji itu tujuannya supaya tahu dan kenal kepada Tuhan. Itu tujuan haji. Gitu nggak dulu? Gak mikir. Coba kalau mikir, pasti dapat kesananya. Oh, tujuan haji itu. Kalian kan cuman labbaik Allahumma labbaik miluan, labbaik Allahumma labbaik miluan. Kumacek batur tanya naon tatartina teuing urang oge. Labbaik la syarika laka labbaik naon artinya teuing urang teu nyaho.
Innal hamda wa ni'mata laka wal mul la syarikalak. Diulang lagi. Datang arti teh ya. Kita akan umroh sekarang. Karena tinggal di Mekah, kita harus keluar dulu dari kota Mekah. Kita pergi ke Ja'ronah. Nanya nggak kalian? Enggak, kalian hebat kalian. Makanya saya mah dimarahin dulu pertama kali pergi ke sana sama Mutawib. Bapak ini katanya banyak nanya. Lirin tanyaku saya. Dia menjelaskan sama saya, Bapak Ibu, kita sebentar lagi ke Jabal Nur. Ini gunung ini, Bapak Ibu, gunung yang bercahaya, suka bercahaya. Terus ningali mana? Acan. Nah ngomong gitu. Dia nggak ngerti Jabal Nur tuh dikiranya itu. Jabal Nur tuh ini, gunung yang bercahaya tuh di sini. Cing panggih tadi dinya. Bapak Ibu, kita harus keluar dari Mekah dulu ya, karena kita mau umroh. Gitu. Makanya kita akan memulai menjatuhkan niat nanti di Ja'ronah. Nanya nggak? Enggak. Sugan nanya Ja'ronah teh naon? Nah di berengaran Ja'ronah. Saya nanya. Saya tanya itu Mutawib, nggak bisa jawab. Saya tanya pada diri saya sendiri, nggak mungkin leluhur kami menyuruh di sini kalau nggak ada alasannya. Maaf ibu bapak, saat itu kemudian saya dapat intuisi. Ja'ronah itu artinya ja'a ro'aina. Merinding saya. Ja'a itu artinya datang, ro'a melihat, na itu adalah aku. Ja'a ro'aina, datanglah untuk melihat aku. Maka itu adalah titik awal kita umroh. Saya ketemu jawabannya intuitif saja. Dan saya cari dalam sejarah, oh ternyata Ja'ronah itu dari ja'a ro'aina, datanglah untuk melihat aku. Begitu saya menjatuhkan niat di situ langsung labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika. Sampai di Masjidil Haram udah nggak ada Ka'bahnya, semua cuma ada kekosongan aja. Nikmatnya luar biasa kalau semuanya dimulai dengan sebuah pertanyaan. Karena Nabi Muhammad mengatakan berpikir adalah awal kebaikan. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, ini dari Abu Hurairah, barang siapa yang menginginkan petunjuk maka hendaklah ia berpikir. Ingin petunjuk saja harus mikir. Coba, ini hadis. Makanya saya banyakan hari ini hadisnya, saya banyakan ayatnya. Barang siapa yang memiliki akal yang sehat maka hendaklah ia mempergunakan akalnya. Jadi kalau ingin disebut waras, gunakan akal. Kalau ingin disebut waras, kecuali memang sudah kurang waras. Makanya dalam Quran surat Al-Fatir, surat Al-Fatir surat ke-35 ayat 37, itu ada ayat yang sangat keren. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Siapa yang berteriak ini? Siapa yang berteriak sini? Penghuni neraka. Baca pelan-pelan. Dan mereka berteriak dalam neraka. Siapa mereka? Ya penghuni neraka, berteriaknya di neraka. Apa teriakan mereka? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Pertanyaan saya, orang ini sudah mengerjakan amal soleh? Sudah.
Tapi amal soleh yang dia kerjakan baru persepsi dia, gak mikir, cuman ngikutin kebanyakan orang, malah memasukkan dia ke neraka. Maka dia bilang, keluarkan aku dari neraka ini, aku ingin mengerjakan amal soleh yang berbeda. Sudah mengerjakan? Sudah. Malah membuat dia tinggal dalam neraka, data mikir. Makanya jawaban Allah apa? Lihat jawaban Allah, perhatikan saya, lihat jawaban Allah. Apa jawaban Allah? Apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir? Bagi orang yang berpikir, malah Allah bilang, maneh teh asup kana neraka teh date mikir, batur kitu ngilu kitu, batur kieu ngilu kieu, kumaha ceuk batur. Maka di Quran dikatakan, wa may yatabi'u aksarohum illa dhanna inna dhanna kana la yugni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya kebanyakan manusia, kasiro 95% ke atas, mengikuti sesuatu hanya ikut-ikutan. Sesungguhnya mereka yang ikut-ikutan itu pakai zon itu sakwa sangka, bukanlah suatu kebenaran, itu hanya pembenaran dirinya sendiri. Punten, mohon maaf, suka sholat kan kalian? Sekaligus juga suka marah kan? Suka kesal kan? Suka menyalahkan keadaan kan? Suka menolak semua yang terjadi kan? Suka pasea kan? Suka iri kan? Dengki. Lengkap ya. Padahal sholat itu katanya mencegah perbuatan keji dan munkar. Pernah nanya nggak? Kenapa kok saya suka sholat tapi masih seperti ini? Kenapa kalian tidak bertanya? Nggak mikir. Makanya ayat ini mengatakan, perhatikan ayat ini keren banget. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan. Jadi baru dia itu sadar, ternyata amal soleh yang selama ini dia kerjakan itu hanya persepsi dia. Contoh, mohon maaf, mungkin kita sering membaca Al-Quran, tapi kan pesannya tidak sampai, hanya membaca yang kita tidak mengerti, dan kita mengatakan seakan-akan kita sudah soleh, padahal pesannya juga belum nyampe, karena kita tidak pernah mengaji. Judulnya aja pengajian, kan isinya pengaosan. Betul? Iya. Judulnya pengajian, tapi nggak ada kajiannya, ngaos we teras. Nah, itu mah pengaosan. Benten sareng pengajian. Ari mengkaji mah berarti memahami, menganalisis, mengevaluasi sampai tingkatan mensintesa. Ini mau diapakan barangnya? Bismillahirrahmanirrahim, gimana prakteknya dalam hidup itu mensintesa namanya. Nah, itu diperlukan keterampilan berpikir. Itulah pentingnya kita berpikir. Maka kata Nabi, berpikir adalah awal kebaikan. Maaf ya Bapak Ibu, saya dari kecil itu dengan bapak saya itu aduh gak akur. Makanya bapak saya itu gak nyaman kalau saya pulang, gak betah di rumah. Iya, kan kata ibu saya, tiap maneh datang teh bapak masuk di masjid wae, karunya tuh tong ditanya wae. Ya udah, saya tuh pengen nanya kan, beliau itu kan kiai ya di kampung saya, jadi ditanya. Iya, ya wajar kong saya nanya kan. Itu bapak saya kan suka ceramah Isra Mi'raj. Nabi Muhammad tuh di dieu ka dieu tidak pung cenah ka ditu. Cenah Allah teh caket jeung Nabi. Nah, tepangna tebih teuing. Saya cuma nanya gitu aja. Marah bapak saya. Maneh nanya teh, hese wae cenah ka bapak. Ya kan itu kan bapak yang ceramah. Kok nih pung cenah Nabi teh ka luhur. Jadi Sidratul Muntaha di mana, Pak? Itu di ditu. Ya saya waktu kecil kan udah mulai nanya, wajar kan? Gitu. Saya waktu itu belum masuk manusia abad 21 mungkin ya, masih kecil ya, umur belasan lah. Tapi masa saya nggak boleh nanya gitu kan? Ya kan bapak saya sering bilang, awas ya, Allah mah deket jeung urang, lebih deket tibatat urat gengerong urang, kan gitu. Kalau Allah dekat dengan kita, dengan Nabi Muhammad dekat kan, dengan Nabi Adam dekat, dengan Nabi Isa dekat. Piraku tepangna tebih teuing. Saya nanya gitu aja dimarahin. Makanya saya itu sering diusir dari pesantren. Tiba-tiba saya diusir, tiba-tiba bapak saya marah.
Mana tuh nanya naon? Mana emang ngaji teh cenah teu awet. Mus-mus dianturkeun ka dieu, musuh dianturkeun ka dieu. Taak cenah Pak ku putra Bapak mah. Ya udah. Jadi saya tuh dari dulu udah apa ya? Pengen bertanya gitu tapi ruangnya itu sempit. Bahkan saya dianggap asing gitu. Gitu. Padahal jelas di Quran kan, mohon maaf ya, mohon maaf. Ya. Saya juga suka mengkritisi bapak saya. Ya. Ya, bapak saya itu waduh, kalau urusan sholat, urusan tahajud, sholat jarang tidurnya. Ya, tapi giliran amak mah amak we. Itu saya bingung kan? Saya bingung kan gitu. Gitu. Beda jeung Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan marah itu sedikit. Orang mah setik-setik amak kan gitu. Nabi Muhammad itu sedikit marah. Kalau kita kan sedikit-sedikit marah. Ya. Betul? Nabi Muhammad sedikit kesal. Kalau kita sedikit-sedikit kesal. Nabi Muhammad itu kan sedikit tidur. Kalian? Ya, lagi ngaji aja bisa ngorok, gimana sih? Ini yang hebat tuh jawaban Allah di sini. Coba renungkan kalimatnya. Ketika diminta dikeluarkan dari neraka, apa jawaban Allah? Tidakkah aku memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir? Mikir atuh cek Allah teh ari mana teh ka mana wae. Gitu. Bahkan yang kedua jawaban Allah, tidakkah datang kepada kamu seorang pemberi peringatan? Ini kan lucu. Pertanyaannya, ya Allah keluarkan aku dari neraka. Niscaya aku akan mengerjakan amal soleh yang berlainan. Ya kan? Makanya nerakanya itu pasti sekarang. Rek irang ngomeanana atau nerakana jaga mah. Makanya di Quran jelas, fa ammal ladina syaku fa finar lahum fiha zafirun wa saikun. Neraka adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Jadi oleh karena itu maka Allah untuk menyelesaikan pertanyaan orang ini disuruh mikir. Hebat gak? Ketemu ya? Nah, kenapa saya bisa menjelaskan begini pada kalian? Kenapa? Karena saya mikir. Jadi sebelum saya sampaikan, saya mikir heula. Jadi keren kan? Coba pertanyaannya, ya Allah keluarkan aku dari neraka ini, aku akan menjalankan amal soleh yang berbeda dengan yang aku sudah lakukan. Karena amal soleh yang dulu cuma persepsiku dan membuat aku masuk ke dalam neraka. Paham? Kata Allah, sok atuti ayeuna mah maneh teh mikir. Dengan berpikir maka dia akan menemukan amal soleh yang baru. Oh, geningan amal soleh teh beda. Cek Quran mah lain cek urang. Ketemu jawabannya di Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihan. Barang siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Oh, berarti amal soleh itu berarti cara untuk berjumpa dengan Tuhan. Pantas saya masuk neraka karena saya nggak tahu cara jumpanya. Saya pikir amal soleh itu ngasih sumbangan. Saya pikir amal soleh itu ya ngasih uang sama orang miskin. Itu namanya amalun hasanah, amal kebajikan. Sedangkan amal soleh itu khas di Quran. Makanya orang yang sudah mendapatkan amal soleh disebutnya juga solihin, orang yang dapat nikmat. Masuk akal? Kenapa masuk akal? Karena mikir. Saya sampaikan kajian ini setelah saya analisis sampai tingkatan sintesa. Saya kalau mikir, maaf ya, jadi saya itu sudah belajar yang namanya ilmu pengembangan keterampilan berpikir. Saya kalau mengembangkan keterampilan berpikir dari mulai mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi sampai saya mensintesa. Jadi itu adalah hierarki berpikir. Saya kebiasaan setiap hari begitu. Jadi kalau saya punya pengetahuan disintesa dulu di sini. Makanya saya kalau ngajar di kelas, ngajar fisika, misalkan ngajar mata kuliah listrik, mekanik, apapun, magnet, saya tidak pernah bawa buku. Saya tidak pernah bawa buku. Rumus-rumus itu sudah keluar aja dari otak saya karena semua sudah disintesa. Di sini disintesa. Bukan sekedar dipahami, tetapi sudah dianalisis, bahkan sudah saya praktekkan di laboratorium. Jadi kalau saya mengatakan pada mahasiswa, anak-anak, kalau saya mengalirkan listrik pada suatu kabel, maka di sekitar kabel itu akan ada medan magnet. Saya buktikan, saya simpan
jarum kompas di bawahnya, maka jarum kompas menyimpang di bawah arus listrik. Bagaimana saya tidak bisa menjelaskan? Itu sudah menjadi karakter saya. Kalau saya menjelaskan, sebetulnya cara menghasilkan listrik gampang. Kumparan diputar aja dalam medan magnet. Saya bikin prototipenya. Kumparan diputar dalam medan magnet permanen, maka dia akan terjadi yang namanya gegel induksi. Disebut namanya hukum Faraday. Saya sudah mengalami hukum Faraday, bukan menceritakan Faraday. Saya sudah mengalami sendiri hukum Faraday-nya, bahwa GGL itu dihasilkan oleh perubahan fluks medan magnet. Saya uraikan rumus-rumusnya. Kadang-kadang masuk katanya sama saya, kok Bapak tuh bisa hafal semua rumus? Dikiranya saya menghafal, padahal saya mensintesa. Nah, kalau pengetahuan sudah sampai pada tingkatan sintesis, itu baru pengetahuan itu sudah milik kita. Apapun. Jadi oleh karena itu maka Quran pun disintesis, disintesa di sini. Disintesa dulu sebelum disampaikan pada orang lain, itu dilihat dulu tali temalinya. Makanya ayat ini keren nggak? Keren kalau dijelaskan. Makanya mintanya dikeluarkan dari neraka, tapi Allah bilang kamu akan keluar dari neraka, kira-kira begitu, kalau kamu bisa mengubah persepsimu terhadap amal soleh yang kamu persepsikan. Dan kamu akan menemukan amal soleh yang baru kalau kamu mulai berpikir. Cukup sampai di situ? Tidak, kata Allah. Aku akan datangkan kepada kamu seseorang yang akan memberikan peringatan kepadamu. Keren sekali. Solusi bukan itu? Jadi ternyata di Quran itu setiap pertanyaan ada solusinya. Cuman karena kita kelamaan memberi waktu untuk membaca, tidak menggunakan ini, malas berpikir, akibatnya ayat yang begini luar biasa ini tidak kita sintesa. Artinya tidak membawa dampak pada kehidupan kita. Coba sekarang kalau diurai seperti ini, oh berarti mulai sekarang saya harus pertanyakan semuanya. Betul nggak? Saya harus pertanyakan semuanya. Coba pertanyakan, nggak apa-apa. Kenapa kalau habis sholat istighfar 3 kali? Pernah nanya? Kalau saya nanya, maka saya ketemu jawabannya. Itu saya ketemu jawaban itu hampir 11 tahun. Kenapa habis istighfar? Habis sholat istighfarnya 3 kali. Kenapa bukan 5 kali? Kenapa bukan 2 kali? Kenapa 3? Oh, saya 11 tahun ketemu itu. Karena ternyata dosa manusia yang paling besar itu 3. Apa dosa manusia yang paling besar? 1, dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Lalu dia sok tahu dan tidak mau diberitahu. Kita kan pernah di level itu. Yang kedua, kita mungkin saja sudah jadi orang yang tahu bahwa kita tidak tahu. Tetapi setelah diberitahu, mungkin saja kita menyelewengkan yang kita tahu. Makanya manusia kan cuma 3 golongan. Orang yang dapat nikmat, orang yang dimurkai, dan orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu sesat. Itu harus kita ampun, harus kita istighfari. Dan orang yang sudah dapat nikmat pun bisa jadi dia meninggalkan. Makanya diingatkan oleh Allah, ya Bani Israel, uzkuru nikmati Allah alaikum wa anni fadaltukum alal alamin. Hai Bani Israel, hai orang-orang yang sudah berjalan menuju Tuhan, ingat nikmat yang aku sudah berikan kepada kamu. Aku unggulkan kamu dari segala umat. Jadi yang diberi nikmat oleh Allah itu cuma 1 kelompok, namanya Bani Israel. Jadi para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, semuanya kelompok Bani Israel. Silahkan buktikan di Quran. Keren. Saya tidak berbicara Israel, saya yang di sana. Mereka tuh meminjam sebetulnya nama itu dari Al-Quran, karena tahu nama ini di Quran diunggulkan, dipinjam nama itu. Jadi kenapa istighfar 3 kali? Cari, mikir lagi. Kita lihat surat Al-An'am ayat 31. Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan, sehingga apabila saat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang pertemuan itu.
sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya, ingatlah amat buruk apa yang mereka pikul. Ini keren sekali ayat ini. Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan, sehingga apabila tiba saatnya mereka mengatakan, alangkah besarnya penyesalan kami karena kami lalai terhadap pertemuan dengan Tuhan itu. Lihat saya semuanya, kita kuliah, tiba-tiba dosen ngasih ujian. Yang kita sesali ujiannya atau tidak belajarnya? Bukan ujiannya yang disesali, tidak belajarnya. Duh, nyesel deh, saya nggak belajar dulu, tiba-tiba sekarang harus ujian. Begitu dibutuhkan baru kita nyesel. Itu sa'ah namanya. Bagtatan, tiba-tiba. Bagtatan itu tiba-tiba. Begitu mati, tiba-tiba datang. Tiba-tiba. Duh, nyesel. Kenapa ya saya dari dulu tidak cari ilmu untuk belajar mati sebelum mati. Saat kematian datang, poek, mongkleng, buta rajin, gelap gulita, bingung mau pulang kemana. Maka dia menyesal. Rugi saya. Mau nggak masuk kelompok ini? Sok atuh. Badai irhadei, dah hidup mah di sini saat ini sekarang. Makanya di dalam Quran surat Al-Kahfi dikatakan, sombonglah orang yang mengatakan bahwa besok masih ada waktu. Hidup di sini saat ini sekarang. Isukan macantang tu, komo nu ngesebel mah sejarah hungkul. Tiasa diulangi kurang. Jadi para sahabat, di Quran surat Al-Imran ada kata-kata yang sangat indah. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dengan siang terdapat tanda bagi ulul albab.